Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Pak Sakti mulai pembelajaran hari ini, Pak Sakti cek kehadiran dulu ya. Ananda Juli Saputri, Andi Aulia, Andi Isnaini Siva, Aprilia, Ardia Destiana, Devia Alfiana, Dian Kusuma Wardani, Winovita Anggun, Farah Triwulandari, Hana Puspitasari, Kanaya Priyanka Dani, Kanesha Putri Maheswari, Khalifah Nur Faiza, Kurnia Al-Madinah, Laila Dwi Cahya Fitriani, Livia Nur Safit, Melita Puspitasari, Nadira Dindra, Nur Fatimah, Randy Agis, Salsa Okti Afitasari, Sinta Putri, Siti Frida, Srividya, Dian, Triwahyuni, Zalfa, Dewi Yuliati, ya, dan semua ya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu biar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga nantinya ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat ya. Oke, silakan berdoa dimulai. Selesai ya. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ya, ada yang sudah pernah dengar apa itu teks prosedur? Pernah ya, di SMP atau di MTS sudah ada. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu teks prosedur, Mas Hadi punya pertanyaan yang harus kalian jawab. Pernahkah kalian membaca petunjuk membuat sesuatu ataupun langkah-langkah dalam membuat sesuatu? Kalian pernah nggak sih baca tulisan yang isinya itu cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu? Contohnya apa? Apa? Resep makanan. Terus? Nah, di dalam teks itu yang kamu baca apa aja? Langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Jadi di dalam pembelajaran teks prosedur nanti ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian penuhi ketika nanti pembelajaran ini selesai ya. Yang pertama itu ada setelah mendapat materi teks prosedur dalam berbagai bentuk, jadi nanti ada beberapa contohnya. Itu siswa mampu memahami definisi, tahu definisi ya, pengertian ya. Terus strukturnya, struktur itu kan susunan dari teksnya. Kemudian kaidah pembahasan teks prosedur dengan benar. Kaidah itu biasanya nanti berupa jenis-jenis kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut. Terus yang kedua ada melalui kegiatan diskusi kelompok. Jadi nanti di pembelajaran hari ini kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Itu nanti diharapkan siswa mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur
dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Nah, nanti setelah berhasil melakukan kegiatan diskusi, siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan penuh percaya diri. Itu yang diinginkan dari tujuan pembelajaran ya. Nanti di akhir kalian bisa presentasi di depan teman-teman kalian. Ada yang maju, nanti yang lain memperhatikan dengan penuh percaya diri. Pokoknya intinya maju siap dengan penuh percaya diri. Ya? Lanjut. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran lebih dalam tentang teks prosedur, kita sebaiknya breathing dulu ya, biar nanti kalian lebih fokus, lebih semangat. Nanti bisa berdiri sama-sama. Kita melakukan senam yang ada di video, nanti kalian tinggal ikutin senam yang ada di video bareng-bareng. Paham ya? Oke, silakan siap berdiri. Kalau bisa ke samping meja ya, biar enggak kena meja. Soalnya nanti gerakannya terbang-terbang ya. Ya, siap? Itu siapa tuh yang siap tuh? Yo, udah ya? Oke, kita mulai. Kedengaran di belakang ya, suaranya ya? Yo. Ikutin yang ada di dalam mesin. Ya. Ya, boleh. Kalian perhatikan, nanti kalian bisa simpulkan dari video ini, kalian bisa tahu oh apa sih itu teks prosedur, apa sih itu teks prosedur, paham ya? Silakan kalian perhatikan. Ini cara bikin pizza pakai teflon tapi hasilnya super empuk. Pertama, campurkan tepung terigu, gaji, dan juga gula, terus masukkan 130 ml air aduk dengan sendok. Kalau sudah berat, bisa aduk dengan tangan. Lalu selesai. Kali cukup terigunya nggak ada lagi putih-putih. Jika sudah
masukkan 1 sendok makan minyak goreng dan juga sedikit garam, aduk lagi sebentar. Yang penting minyak sudah tercampur rata. Selanjutnya kita tutup diamkan selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat ulen sebentar agar udara keluar. Jika sudah ambil adonan dan pipihkan di teflon dan dilengket, tusuk-tusuk pakai garpu agar tidak menggelembung. Untuk sausnya pakai campuran saus spaghetti, saus sambal, saus tomat, terus tinggal diratakan. Untuk topping bisa masukkan sosis, keju parut, terus ditutup selama 25 menit pakai api kecil dan ini sudah jadi enak dan lembut. Perlu diulangi? Apa nggak usah? Nanti bikin apa ya? Caranya gimana? Ya, ulangi sedikit lagi ya. Ideal cara bikin pizza pakai teflon tapi hasilnya super empuk. Pertama, campurkan tepung terigu, ragi, dan juga gula, terus masukkan 130 ml aduk dengan sendok. Kalau sudah berat bisa aduk dengan tangan, nggak usah sampai. Kalis cukup terigunya, nggak ada lagi putih-putih. Jika sudah masukkan 1 sendok makan minyak goreng dan juga sedikit garam, aduk lagi sebentar. Yang penting minyak sudah tercampur rata. Selanjutnya kita tutup diamkan selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat ulen sebentar agar udara keluar. Jika sudah ambil adonan dan pipihkan di teflon anti lengket, tusuk-tusuk pakai garpu agar tidak menggelembung. Untuk sausnya pakai campuran saus spaghetti, saus sambal, saus tomat, terus tinggal diratakan saja. Untuk topping bisa masukkan sosis, keju parut, terus ditutup selama 25 menit pakai api kecil dan ini sudah jadi enak dan lembut. Lembut lah pokoknya ya. Lanjut, ini video kedua. Sejak tahun ini aku jarang beli di abang-abang lagi. Pertama-tama ini minyak direbus setengah matang, kemudian tiriskan. Setelah airnya tiris, kita pindahkan ke dalam sebuah wadah, tambahkan kecap, campur sampai merata, lalu sisihkan dulu ya. Lanjut aku mau bikin bumbunya. Di sini ada bawang putih, kemiri, garam, dan juga lada bubuk. Dihaluskan sampai halus, kalau udah tinggal ditumis aja. Tumis sampai matang, kemudian masukkan mie yang udah dikasih kecap, tambahkan sawi, wortel, air, dan diaduk sampai tercampur. Tambahkan penyedap rasa dan jangan lupa dikoreksi rasanya ya. Jika rasa udah pas, ini udah siap disajikan. Mau untuk isian nasi tumpeng juga cocok banget. Selamat mencoba, semoga suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Oh, kalau itu ada mending ya. Cepat. Apa ini? Video apa? Video orang yang lagi bikin tutorial cara membuat mie goreng yang enak katanya dia. Wah, ini nih. Basic step makeup dan tips makeup untuk pemula. Pakai pelembab tapi jangan berlebihan. Kalau kamu punya pori-pori besar, pakai pore minimizing primer. Set eyebrow kamu pakai eyebrow gel, lalu gambar alis. Gunakan sedikit concealer di under eye. Blend ini pakai jari. 1 titik foundation. Gunakan spatula. Ambil, aplikasikan dari dalam ke luar muka. Ambil sponge basah lalu blend. Ini akan memberikan hasil yang natural dan skin line. Ambil sedikit setting powder, pakai powder puff. Usap di tangan, lalu tekan pelan-pelan dan set under eye kamu. Sekarang blush. Blend sampai tidak. Sedikit highlighter di cheekbone. Eyeliner yang ujungnya tipis dan tempel buat bikin wing liner. Panjangin, lalu gambar. Rapihin pakai cotton bud. Sambil nunggu eyeliner kering, kontur hidung kamu dan blend sampai area mata. Jepit bulu mata, pakai volumizing mascara, pakai lipstick merah di tengah bibir, pakai lipstick nude di luar bibir, terakhir tambahin lip gloss. Dan inilah basic makeup rutin dan tipsnya, semoga membantu. Gimana dari ketiga video tersebut? Paham nggak maksud dari video ini? Dari seluruh video ini itu maksudnya memberikan informasi apa? Langkah-langkah atau sebuah tutorial apapun itu temanya, baik itu buat makanan ataupun langkah melakukan sesuatu. Kalau yang tadi aku tinggalkan bukan cara membuat mie goreng ya, tapi langkah-langkah melakukan, bukan membuat ya, melihat diri. Sekarang setelah menyimak video tadi, marilah kita berdiskusi. Ada 3 pertanyaan yang bisa kita diskusikan teman-teman. Nanti apalah mau jawab boleh acungkan jari ya. Pertanyaan pertama, apa definisi dari teks prosedur kalau dilihat dari 3 video yang tadi kalian tonton? Siapa yang mau? Ya, Laila. Teks yang berisi langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Coba kita lihat jawabannya. Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Tepuk tangan buat kalian. Sama aja ya, intinya sama aja. Terus yang kedua, seperti apa struktur teks prosedur? Kalau yang pernah di SMP barangkali masih ingat.
Ada yang ingat kira-kira teks prosedur itu strukturnya apa aja? Gak ada. Kita lihat coba. Jadi teks prosedur itu punya struktur 3. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah langkah-langkah. Diperhatikan di bagian langkah-langkah. Biasanya langkah-langkah itu ada tambahannya. Kalau yang cara melakukan sesuatu biasanya dalam bentuk langsung langkah-langkah. Tapi kalau misalnya tadi cara membangun goreng, biasanya ada tambahan di situ bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, itu sama aja, nanti maksudnya ke bagian langkah. Kalau judul pasti ya di bagian atas. Misalkan cara membuat mie goreng ya, tadi itu berarti masuknya ke judul. Terus di bawahnya tujuannya apa? Membuat nasi goreng yang enak dan siap disajikan dalam 5 menit misalnya. Itu nanti masuknya ke bagian tujuan. Terus nanti kalau yang isinya memaparkan langkah-langkah, itu berarti masuknya ke struktur bagian yang ketiga. Nah, itu juga mungkin banyak yang tahu. Ciri-ciri kebahasan teks prosedur. Yang pertama ada kata kerja imperatif, yang kedua konjungsi, yang ketiga kalimat syarat atau perintah. Silakan yang pegang HP boleh cari tuh. Apa sih kata kerja imperatif? Terus absenkan jari. Ayo. Ya, teriak. Ya. Kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Sama 1-2 contohnya lah. Ya, cepat-cepat sama yang cepat. Nah, dapat nah. Yang mana? Yang satu kata kerja imperatif. Contohnya nah. Iya, contoh kata kerja imperatif. Kata kerja itu kan bentuknya kata ya, satu kata. Misal, Hana menggambar ikan paus. Misal ya. Kata menggambar itu berarti masuknya kata kerja imperatif karena menggambarkan sesuatu ataupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Kata lain selain menggambar apalagi yang biasanya kamu temukan di dalam teks prosedur. Kamu pernah bikin tempe goreng? Tempe goreng di rumah ya, kan bentuknya masih panjang. Kalau mau dibikin tempe goreng diapain dulu? Potonglah. Nah, kata potonglah itu masuk ke dalam kata kerja imperatif. Yang namanya kata kan masih dalam bentuk satuan ya, kata. Beda lagi dengan yang kalimat saran atau kalimat perintah. Coba browsing deh. Kalimat saran atau kalimat perintah itu dua hal yang beda. Nanti kamu coba browsing kalimat saran apa, kalimat perintah apa. Ada yang sudah dapat kalimat saran? Ya, sudah dapat ya? Ya. Kalimat saran berisi anjuran atau pendapat yang disarankan untuk dipertimbangkan, sedangkan kalimat perintah berisi perintah atau suruhan untuk melakukan sesuatu. Ya, kalimat saran biasanya berupa masukan yang bisa kalian masukkan di dalam teks prosedur. Misalkan cara di atas merupakan cara yang biasa kami lakukan. Mungkin kalian punya cara yang berbeda, silahkan bisa komen di bawah. Misal ya, itu kan berarti masukan buat orang-orang yang membaca di bagian teks prosedur yang kalian bikin nantinya. Terus kalau kalimat perintah yaitu tadi kalimat yang mengandung kata kerja imperatif. Misal, potonglah tempe menjadi beberapa irisan tipis. Nah, itu berarti dalam satu kalimat mengandung kalimat perintah. Kalimat yang mengandung apa ya? Ya, perintah menyuruh kalian yang membaca untuk melakukan kegiatan memotong. Sampai sini paham? Kaidahnya terus juga strukturnya. Paham ya?
Coba. Catat dulu di buku sekilas tentang selesai tulisnya. Jadi segini. Kalian stop perhatiin pas lagi aja ngomong. Ya, pas lagi ngomong. Coba dengerin sambil kalian sudah berkelompok. Coba kalian lihat ini adalah contoh teks prosedur. Terus nanti ada analisisnya ya. Nanti kalian tinggal ikuti aja langkah-langkahnya. Jadi itu adalah contoh teks prosedur sederhana, di mana itu ada contoh dengan judul teks cara membuat kopi instan. Terus juga untuk membuat 11 kopi, silahkan ikuti langkah-langkah berikut bla bla bla. Nah, itu yang bagian atas merupakan bagian judul. Kemudian yang di bawahnya itu masuk ke tujuan. Terus yang terakhir langkah-langkah itu masuk ke struktur bagian langkah-langkah. Terus kira-kira nih menurut kalian mana yang masuk ke dalam ciri kebahasaan kata kerja imperatif? Mana ya? Siapkan, terus tuangkan, terus aduh. Kalau kalimat perintah apa? Yaitu ya yang ada di bagian langkah. Kalau kalimat kan satu kesatuan untuk ya. Siapkan 1 saset kopi instan, itu berarti masuk 1 kalimat ke. Nah, sekarang silakan kalian tugas kelompok ya dengan petunjuk yang sudah disediakan seperti ini. Kemudian nanti LKPD-nya pas habis share di grup, silakan kalian bisa lihat grup bahasa. Kemudian silakan kalian kerjakan bersama-sama kelompoknya ya, dimulai dari sekarang. Diskusi ya, diskusi. Ya, langsung setelah perjalanan langsung tugas kelompok 1, analisis struktur.
Kalau di jadwal kan ini jadwal lebih berapa? 5. Ya sepakat lagi. Biar nanti kalau presentasi enggak gimana? Itu kan nama langkah-langkah ada nama strukturnya ada di bagian langkah-langkah itu isinya memuat bahan alat terus cara kerja teman-teman. Ya, ternyata. Iya, orang hasil diskusi nanti kita sudah dapat tuh sampai 2 kamu itu aja bikin rangkuman dari 2 hasil itu. Misalkan dari hasil analisis teks yang berjudul teks prosedur yang berjudul ini memiliki struktur yang lengkap yaitu judul, tujuan dan alamat. Kemudian dia terdapat ciri kebahasaan yaitu ada dari kebahasaan. Nanti dibikin rangkuman gitu aja. Itu kan nama langkah-langkah ada nama strukturnya ada di bagian langkah-langkah itu isinya memuat bahan alat terus cara kerja teman-teman. Ya, ternyata. Iya, orang hasil diskusi nanti kita sudah dapat tuh sampai 2 kamu itu aja bikin rangkuman dari 2 hasil itu. Misalkan dari hasil analisis teks yang berjudul teks prosedur yang berjudul ini memiliki struktur yang lengkap yaitu judul, tujuan dan alamat. Kemudian dia terdapat ciri kebahasaan yaitu ada dari kebahasaan. Nanti dibikin rangkuman gitu aja. Bagi-bagi harusnya ada yang nomor 2 dan 3. Kerjanya dibagi-bagi ya, ada yang ujian nomor 3, ada yang ujian nomor 2, dan saya. Nanti presentasinya dimulai dari kelompok 1 aja ya, gitu.
Apa sesuai yang siap Bu? Ya. Kalian cukup perhatiin pas lagi aja ngomong. Ya, pas lagi ngomong. Coba dengerin sambil kalian sudah berkelompok. Coba kalian lihat ini adalah contoh teks prosedur. Terus nanti ada analisisnya ya. Nanti kalian tinggal ikuti aja langkah-langkahnya. Jadi itu adalah contoh teks prosedur sederhana, di mana itu ada contoh dengan judul teks cara membuat kopi instan. Terus juga untuk membuat 11 kopi silahkan ikuti langkah-langkah berikut bla bla bla. Nah itu yang bagian atas merupakan bagian judul. Kemudian yang di bawahnya itu masuk ke tujuan. Terus yang terakhir langkah-langkah itu masuk ke struktur bagian langkah-langkah. Terus kira-kira nih menurut kalian mana yang masuk ke dalam ciri kebahasaan kata kerja imperatif? Mana ya? Siapkan, terus tuangkan, terus aduh. Kalau kalimat perintah apa? Yaitu ya yang ada di bagian langkah. Atau kalau kalimat kan satu kesatuan untuk ya. Siapkan 1 saset kopi instan, itu berarti masuk 1 kalimat ke. Nah sekarang silakan kalian tugas kelompok ya dengan petunjuk yang sudah disediakan seperti ini. Kemudian nanti LKPD-nya pas habis share di grup, silakan kalian bisa lihat grup bahasa. Kemudian silakan kalian kerjakan bersama-sama kelompoknya ya, dimulai dari sekarang. Diskusi ya, diskusi. Ya, langsung setelah perjalanan langsung tugas kelompok 1, analisis struktur. Setelah identitas langsung tugas kelompok.
bisa digoreng. Oh ya, kalau di channel kan ini coba lebih berapa? Ya, terus apa lagi? Biar nanti kalau presentasi enggak. Mana? Itu kan nama langkah-langkah aja, nama strukturnya ada di bagian langkah-langkah itu isinya memuat bahan alat, terus cara kerja bagaimana. Ya, tanya apa? Iya, orang cuma hasil diskusi. Nanti ketika sudah dapat nomor 2, kamu itu aja bikin rangkuman dari 2 hasil itu. Misalkan dari hasil analisis teks yang berjudul teks prosedur yang berjudul ini memiliki struktur yang lengkap, yaitu judul, tujuan, dan alamat. Kemudian dia terdapat ciri kebahasaan, yaitu ada dari kebahasaan yang tepat. Nanti dibikin rangkuman gitu aja. Kalian cukup perhatiin pas lagi aja ngomong, ya, nanti ngomong. Coba dengerin sambil kalian sudah berkelompok. Coba kalian lihat, ini adalah contoh teks prosedur. Terus nanti ada analisisnya ya. Nanti kalian tinggal ikuti aja langkah-langkahnya. Jadi itu adalah contoh teks prosedur sederhana, di mana itu ada contoh dengan judul teks cara membuat kopi instan. Terus juga untuk membuat 11 kopi, silahkan ikuti langkah-langkah berikut bla bla bla. Nah, itu yang bagian atas merupakan bagian judul. Kemudian yang di bawahnya itu masuk ke tujuan. Terus yang terakhir langkah-langkah itu masuk ke struktur bagian langkah-langkah. Terus kira-kira nih menurut kalian mana yang masuk ke dalam ciri kebahasaan kata kerja imperatif? Mana ya? Siapkan, terus tuangkan, terus aduk. Kalau kalimat perintah apa? Yaitu ya yang ada di bagian langkah. Kalau kalimat kan satu kesatuan utuh ya.
siapkan 1 saset kopi instan. Itu berarti masuk 1 kalimat ke. Nah, sekarang silakan kalian tugas kelompok ya dengan petunjuk yang sudah disediakan seperti ini. Kemudian nanti LKPD-nya pas habis share di grup, silakan kalian bisa lihat grup bahasa. Kemudian silakan kalian kerjakan bersama-sama kelompoknya ya, mulai dari sekarang. Diskusi ya, diskusi. Ya, langsung setelah perjalanan langsung tugas kelompok 1, analisis struktur. Setelah identitas langsung tugas kelompok. Sampai
sambil kalian sudah berkelompok, coba kalian lihat ini adalah contoh teks prosedur. Terus nanti ada analisisnya ya, nanti kalian tinggal ikuti aja langkah-langkahnya. Jadi itu adalah contoh teks prosedur sederhana, di mana itu ada contoh dengan judul teks cara membuat kopi instan. Terus juga untuk membuat 11 kopi, silahkan ikuti langkah-langkah berikut bla bla bla. Nah itu yang bagian atas merupakan bagian judul. Kemudian yang di bawahnya itu masuk ke tujuan. Terus yang terakhir langkah-langkah itu masuk ke struktur bagian langkah-langkah. Terus kira-kira nih menurut kalian mana yang masuk ke dalam ciri kebahasaan kata kerja imperatif? Mana ya? Siapkan, terus tuangkan, terus aduk. Kalau kalimat perintah apa? Yaitu ya yang ada di bagian langkah. Kalau kalimat kan satu kesatuan untuk ya, siapkan 1 saset kopi instan, itu berarti masuk 1 kalimat ke. Nah sekarang silakan kalian tugas kelompok ya dengan petunjuk yang sudah disediakan seperti ini. Kemudian nanti LKPD-nya pas habis share di grup, silakan kalian bisa lihat grup bakas. Kemudian silakan kalian kerjakan bersama-sama kelompoknya ya, mulai dari sekarang. Diskusi ya, diskusi. Ya, langsung setelah perjalanan langsung tugas kelompok 1, analisis struktur. Setelah identitas langsung tugas kelompok.
Iya. Coba. Ya. Oh yang menjadi mati ya. Lima menit lagi ya. 5 menit lagi. Ayo. Bagi-bagi harusnya ada yang nomor 2 dan 3. Kerjanya dibagi-bagi ya. Ada yang kerja nomor 3, ada yang kerja nomor 2, ada yang nomor 1 dan saya. Nanti presentasinya dimulai dari kelompok 1 aja ya, betul. Apa sesuai yang siap dulu? Ya. Kelompok 2 nomor 3 udah hafal. Saya nomor 14. Siapa Jo? Coba nih diperhatikan yang lain. Ini ada kelompok yang sudah siap. Nanti kalian bisa perhatikan terus nanti memberikan apresiasi ya, buat tepuk tangan ataupun masukan kalau kelompok ini punya masukan. Ya silakan kelompok boleh duluan. Oke, nanti sambil ini ya, pura-pura di depan. Adanya ke depan dulu ya, nanti perhatikan teman yang sudah konsentrasi. Ya siap? Siap. Suaranya harus keras biar sampai ke sana. Apa nanti taruh sini sih ya? Benar aja. Nah, betul. Enggak, sini aja biar agak dekat. Ya udah di sini dah. Ya silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi menganalisis teks prosedur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farhan Wulandari. Saya Samsul Wulandari. Saya lebih bisa putri. Saya Dian Sampai Aula. Saya Adi bisa putri. Menganalisis konsep bagian judul. Sebelumnya yaitu cara membuat nasi goreng. Tujuannya yaitu nasi goreng adalah satu makanan banyak orang dari seluruh dunia untuk dibuat di rumah. Teks yang judulnya itu memiliki struktur yang lengkap, yaitu ada tujuan, ada tujuan dan juga lengkap. Terus ini ada kekuasaannya yaitu apa? Itu menurut ini tinggal dibikin transfer. Iya, lengkap. Jenis kaidah. Jawabannya lengkap. Ya, berdasarkan hasil teks yang judulnya itu sudah memiliki struktur yang lengkap, yaitu Yang pertama, tulis, masukkan, berapa di situ kalimat perintahnya ya dan kedua cetak kan dia atau ini apa ya selanjutnya sudah tepuk tangan buat kelompok 4 nanti dulu ada yang mau kasih apresiasi atau masukan atau saran. Misal, wah suaranya sudah jelas sekali, apa gitu. Ada nggak yang mau kasih masukan, saran atau tanggapan lah? Ada nggak ada? Kasih tanggapan nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, silakan bisa duduk kembali kelompok 4. Ya ditutup, udah ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa lagi yang sudah siap maju? Ngomong ini udah siap? Udah kan tinggal bikin. Yang nulis aja, yang menyampaikan itu. Yang nulis ini. Sudah lengkap. Berdasarkan hasil diskusi.
Coba yang lain diperhatikan. Ini kelompok 2 sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jangan lupa nanti dikasih tanggapan. Dah, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ada yang mau tanya? Tidak. Ada yang mau kasih tanggapan? Tidak. Gak ada. Ya, tepuk tangan buat kelompok berapa ya? 2 ya. Tapi belum ditutup ya. Tutup dulu. Satu. Ayo, kelompok mana lagi? Kelompok 5. Ini apa itu dulu? Itu deh. Itu dulu. Biarin. Enggak, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu yang depan. Dibawa aja sendiri-sendiri.
Ya, Cek. Ya, ini di bawah ada. 1, 2, 3. 2 dengan 2. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia Wardana. Saya analisis konteks. 1. Cara mengelaborasikan solusinya. 2. Mempermudah pekerjaan Nah, itu aja dilihat itu tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila cukup saya yang mengerjakan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ini nggak mau maju teman-temannya. Terus nggak apa-apa terakhiran. Kelompok berapa ini? 1 ya? Ya. Sini lagi ya ke tengah. Iya, Milea ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi menganalisis teks prosedur. Perkenalkan, nama saya Laila Misha Fitriani. Perkenalkan, nama saya Meta Sari. Perkenalkan, nama saya Kanaya Priyanka Gandhi. Perkenalkan, nama saya Melisa Putri. Perkenalkan, nama saya Hana Putri. 1. Analisis struktur teks. Judul: Cara membuat omelet telur. Tujuan: omelet terkenal sebagai makanan yang sering dijadikan sarapan. Rasanya enak, bahan dan cara membuatnya juga mudah. Langkah makan. Alat dan bahan: 5 butir telur, 5 lembar daging masak, 1 buah bawang bombay, 25 gram jamur kancing kaleng, 50 gram jagung kecil, setengah buah paprika matang, 8 sendok hijau, 50 gram kecil parut, setengah sendok gula, 4 sendok kecil bubuk, setengah sendok kecil Inggris, 50 ml krim kental, 1 sendok teh minyak goreng. Cara membuat: 1. Kocok telur setelah dikocok dan masak bawang bombay, jagung dan paprika. 2. Campur telur, daging asap, jamur, jagung, keju, garam, merica,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semua ya? Tinggal ini ya? Ya, oke. Yang terakhir, kelompok 6 ya? Iya, pas 6 terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin. Ajarin bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pindah. Suara bapak nggak dipotong. Oke, sudah semua ya. Silahkan bisa kembali, mejanya dirapikan. Jadi kita lanjut ke langkah berikutnya. Mejanya dirapikan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini dulu, masukin pindahin kamera dulu. Ya. Yang HP-nya masih di tes diambil dulu karena setelah ini perlu pakai HP. Udah? Semua siap? Di mana ya? Di sini kali. Nggak kelihatan orangnya. Kalau mati bilang ya. Oke, tadi kalian sudah semuanya secara berkelompok melakukan analisis struktur teks prosedur, juga sekaligus menganalisis kaidah kebahasaan. Nah, sekarang kita lanjut ke refleksi pembelajaran. Silakan kalian siapkan ponselnya. Ya. Scan barcode yang ada di samping sini. Ya, boleh maju aja ya. Gimana caranya?
Baju kena nggak coba? Salah satu. Dan nanti gantian aja. Ya ini aja yang di laptop. Scan yang ada di laptop. Terus nanti kalian isi Google Form-nya. Nah, ya silakan bisa maju satu-satu gantian karena ini total batasan proyektor ya. Gantian. Nggak kena nama apa? Kalau di foto dibagikan di grup bisa kan? Bisa coba di foto aja di foto apa? Dimasukkan grup. Di foto dimasukkan grup. Lang sih dong. Nggak kena nama apa? Nggak kena. Kalau enggak ini kamu ya. Linknya aja itu masukkan pada situ kamu. Ada yang sudah masuk ke Google Form-nya? Ini paket. Iya, lo bisa pakai Google. Minta aksesnya. Bisa pada Nah, Sulit. Respon. Hah? Itu pakai apa? Kuis? Entek. bilang lagi. Salva. Melisa. Mel. Patrick. Pokoknya sebenarnya udah lah. Yang enak, orang bisa tinggal gitu lah. Udah selesai? Udah ya? Udah selesai ya? Belum pak, belum. Ya, biarin. Ya, sih. Udah ya? Ya, gini udah. Ya, diisi semua ya. Oke, nah ini videonya masih jalan nggak? Masih ya, belum gitu ya. Nah, ini slide terakhir nih. Dilihat, diperhatikan, Mbak. Dilihat juga diperhatikan ya. Ini adalah tugas inquiry kolaboratif. Maksudnya adalah tugas ini itu adalah tugas kolaborasi kerjasama antara 3 mapel, yaitu bahasa Indonesia, matematika, sama produktifnya adalah tari. Nanti kalian juga akan dapat tugas yang masih dalam satu lingkup ini di mata pelajaran matematika dan juga di mata pelajaran tari. Tugasnya adalah nanti kalian buat kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Terus nanti kalian disuruh untuk membuat teks prosedur. Ayo diperhatikan, didengerin. Kalian nanti disuruh untuk membuat teks prosedur yang temanya itu nanti tata rias. Kenapa tata rias? Biar nanti ada hubungannya dengan produktif tari. Jadi nanti di mapel tari itu kalian akan mendapatkan materi bagaimana cara merias riasan orang yang mau nari tradisional. Kan ada apa ya? Begitunya lah ya. Ya nanti maunya kalian akan lebih paham ketika kalian mendapatkan materi tata rias tari di mapel produktif. Nah kalian amati betul-betul proses riasnya. Terus nanti kalian catat hal-hal yang perlu kalian ketahui dan nantinya kalian buat sebagai teks prosedur. Tentunya nanti harus memuat judul, tujuan, sama ya. Nah nanti setelah itu, setelah kalian mengamati proses menata rias, kalian tuangkan hasilnya dalam bentuk teks prosedur yang sesuai dengan struktur tadi. Ada tujuan, judul, tujuan dan juga langkah-langkah dan juga kaidah pembahasannya harus memuat kalimat perintah dan juga kata kerja imperatif. Ya, itu aja. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, berarti pertemuan kita hari ini sampai sini. Sebelum ditutup, joget itu dulu lagi. Pak request kewer. Wah, saya belum download ini sinyalnya di sini. Nah, sini dulu ya. Pak kalau kewer jangan Pak. Kita
lagi semuanya. Berdiri semuanya. Sini ya, ini. Siap ya. Dan kita Oke ya. Oke. Pertemuan hari ini selesai ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa gantian ya. Kalau tadi di awal pas yang pimpin, sekarang ketua kelas lah ya. Dipimpin berdoa biar apa yang kita belajar hari ini bisa terus diingat, bisa bermanfaat buat di kehidupan nyatanya kalian ya. Pokoknya tetap semangat ya. Silakan dipimpin sama ketua kelas. Berdoa yang ada suaranya aja nggak apa-apa ya. Sama semua kan suaranya? Oh enggak ya wis. Berdoa aja. Film mati. Dipimpin. Siap. Doa mulai. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.